Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya angkatan 2016 dari jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas 8 SMP Negeri 5 Tarakan. Baik, poin pertama yaitu latar belakang. Di sini saya bagi menjadi 3, yaitu pemecahan masalah, studi pendahuluan, dan analisis kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan suatu tingkat aktivitas intelektual untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki. Adapun pentingnya pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Fikrah pada tahun 2018 halaman 4, bahwa orang yang memiliki kemampuan pemecahan masalah dapat menjadi pekerja yang produktif karena dapat mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi dengan kreatif dan cepat. Adapun studi pendahuluan dilaksanakan peneliti pada saat pelaksanaan PPL di SMP Negeri 5 Tarakan pada tanggal 28 Januari 2020, di mana siswa mengalami kesalahan prosedur pada saat menguraikan jawaban. Adapun pada saat siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, di mana penyelesaian yang dilakukan oleh siswa yaitu yang pertama, ada beberapa siswa yang dapat menuliskan kalimat yang diketahui, namun siswa tidak dapat menuliskan kalimat yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa siswa yang melakukan penyelesaian namun tidak merumuskan strategi penyelesaian. Yang ketiga, sebagian siswa tidak menuliskan kesimpulan di akhir jawaban ataupun melakukan pengecekan setelah menemukan hasil yang diperoleh. Adapun hasil wawancara dengan guru, di mana guru mengatakan bahwa faktor penyebab kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal masalah yang pertama, kurangnya pemahaman siswa terhadap masalah yang diberikan. Kemudian yang kedua, siswa hanya terpaku pada contoh soal yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, kurangnya kemandirian siswa dalam melakukan perencanaan untuk menyelesaikan soal masalah. Kemudian yang keempat, penguasaan siswa dalam menggunakan rumus masih rendah. Adapun dari hasil observasi dan wawancara guru, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Tarakan. Sehingga di sini peneliti ingin menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa. Baik, selanjutnya poin rumusan masalah, yaitu bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Tarakan. Yang kedua, tujuan penelitian yaitu menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Tarakan. Kemudian, adapun batasan masalah terbagi menjadi 2. Yang pertama, materi yang digunakan peneliti yaitu relasi dan fungsi. Kemudian, kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Tarakan berdasarkan langkah-langkah Polya. Adapun selanjutnya poin kajian teori. Di sini peneliti bagi menjadi 4. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang kedua, tahap-tahap kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang ketiga, soal pemecahan masalah. Yang keempat, analisis soal kemampuan pemecahan masalah. Adapun penelitian terdahulu, di sini peneliti mengambil 3. Yang pertama, menurut Yamaryani tahun 2016, menurut Asbiallah tahun 2018, kemudian menurut Mawadah Siti dan Anissa Hana tahun 2015. Adapun kerangka berpikir, di sini dimulai dari kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, kemudian diambil dari hasil rekomendasi dari guru dan jawaban siswa pada saat mengerjakan soal. Kemudian dikategorisasikan menjadi siswa kemampuan pemecahan masalah tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian hasil dari itu akan dianalisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Tarakan. Adapun metode penelitian di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama, pendekatan dan jenis, yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Yang kedua, fokus penelitian, yaitu analisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Tarakan.
Adapun subjek penelitian di sini masing-masing terbagi menjadi dua, yaitu 2 siswa tinggi, 2 siswa kemampuan pemecahan masalah sedang, dan 2 siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah rendah. Adapun instrumen penelitian terbagi menjadi 4, peneliti sebagai instrumen kunci, yang kedua lembar soal, yang ketiga lembar observasi, yang keempat pedoman wawancara. Adapun teknik pengumpulan data terbagi menjadi 6, tes, observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dan triangulasi. Kemudian analisis data terbagi menjadi 4, yaitu data collection, reduksi, display, conclusion. Adapun keabsahan data terbagi menjadi 4, yang pertama uji kredibilitas, uji transferability, yang ketiga uji dependability, yang keempat uji confirmability. Baik, selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama yaitu data collection yang telah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian data yang telah terkumpul akan dimasukkan ke dalam transkrip wawancara berupa hasil wawancara dengan subjek, kemudian dimasukkan ke dalam catatan lapangan. Yang kedua data reduction atau mereduksi data atau memilah-milih data yang penting sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga, data display atau penyajian data berupa teks, deskripsi, kemudian selanjutnya penarikan kesimpulan atas hasil data yang diperoleh. Baiklah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini yang pertama ada tes berupa tes soal yang diberikan kepada siswa, kemudian observasi. Observasi dilakukan pada saat siswa mengerjakan soal, di mana peneliti mengamati bagaimana subjek melaksanakan langkah-langkah pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal. Kemudian wawancara. Di sini peneliti melakukan wawancara dengan subjek, orang tua subjek, guru, dan teman subjek. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi ini berupa catatan siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Adapun hasil pengumpulan data ini akan dimasukkan ke dalam catatan lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan triangulasi. Baik, selanjutnya keabsahan data di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengujian kredibilitas. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, member check dan triangulasi sumber. Di sini peneliti akan menjelaskan yaitu triangulasi sumber, teknik triangulasi waktu. Triangulasi sumber di sini dilakukan dengan siswa, orang tua, guru maupun teman siswa. Kemudian triangulasi teknik di sini ada observasi, tes, kemudian wawancara. Adapun triangulasi waktu di sini terdapat 2 contoh yang peneliti berikan, di mana peneliti melakukan wawancara kepada subjek di lain waktu. Waktu pertama di siang hari dan waktu kedua di malam hari, yaitu 2 waktu yang berbeda. Kemudian kedua, pengujian transferability. Transferability atau biasa disebut dengan validitas eksternal yang menunjukkan dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif tersebut sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, uji DP bisa disebut dengan reliabilitas, di mana peneliti yang dapat direplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji definability dilakukan dengan mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan dengan audit oleh dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruh aktivitas penelitian. Kemudian pengujian confirmability yang dilakukan oleh dosen pembimbing, yaitu dengan melaporkan proses pengumpulan data dan mengaudit apa saja yang dilakukan pada saat peneliti terjun ke lapangan. Baik, selanjutnya hasil penelitian dan pesan. Di sini peneliti ingin menjelaskan bagaimana ke-6 subjek melakukan tahap pemecahan masalah pada saat mengerjakan soal pemecahan masalah. Subjek A mampu melaksanakan 4 tahap pemecahan masalah, di mana subjek A mampu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan perencanaan penyelesaian, dan melihat kembali atau memeriksa kembali. Kemudian yang B,
Subjek B mampu melakukan 4 tahap pemecahan masalah, baik itu dalam memahami masalah, merencanakan, melaksanakan perencanaan, dan melihat kembali. Adapun subjek C hanya mampu melakukan 3 tahap pemecahan masalah, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah. Namun, subjek C tidak mampu melaksanakan tahap melihat kembali atau meriksa kembali. Kemudian subjek D mampu melaksanakan 3 tahap pemecahan masalah. Yang pertama yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah. Kemudian pada tahap melihat kembali, subjek D cukup mampu dalam melakukan tahap keempat ini. Kemudian subjek E dan subjek F mampu melakukan tahap pemecahan masalah, yaitu memahami masalah. Adapun indikator kedua, ketiga, dan keempat, subjek E dan F tidak dapat memenuhinya. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri pemecah masalah. Adapun subjek A tergolong sebagai pemecah masalah baik. Kemudian subjek B tergolong dalam pemecahan masalah baik. Subjek C tergolong dalam pemecah masalah rutin. Subjek D tergolong pemecah masalah rutin, dan subjek E dan subjek F, kedua subjek ini termasuk ke dalam pemecah masalah kurang berpengalaman. Selanjutnya kesimpulan yang pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika siswa tinggi menunjukkan bahwa siswa mampu memenuhi indikator pemecahan masalah menurut Polya, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa tingkat sedang menunjukkan bahwa siswa mampu memenuhi indikator pemecahan masalah menurut Polya, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, dan melaksanakan rencana. Adapun yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa tingkat rendah menunjukkan bahwa mereka hanya mampu memenuhi indikator pemecahan masalah menurut Polya, yaitu memahami masalah. Yang keempat, berdasarkan penggolongan, ciri-ciri karakter pemecah masalah. Yang pertama, kedua siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah tinggi, yaitu siswa A dan B, dapat digolongkan sebagai pemecah masalah yang baik. Yang kedua, kedua siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah sedang, yaitu siswa C dan D, di mana siswa C dapat digolongkan sebagai pemecah masalah baik, sedangkan siswa D dapat digolongkan sebagai pemecah masalah rutin. Adapun kedua siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah rendah, yaitu siswa E dan siswa F, dapat digolongkan sebagai pemecah masalah kurang berpengalaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.